Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih bisa belajar melalui online ya, walaupun kita belum bertatap muka ya. Nah, untuk pembelajaran IPS ini itu materi yang bab pertama itu ada 5 yang dipelajarin ya. Ini Ananda bisa baca A, B, C, D, E. Nah, ini adalah materi yang akan dipelajari. Nah, sekarang yang pertama kita mempelajari tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, pengertian ruang adalah tempat di bumi baik secara keseluruhan atau hanya sebagian yang digunakan hal-hal untuk hidup ataupun makhluk hidup. Nah, itu adalah ruang. Nah, sedangkan interaksi antar ruang yaitu suatu cara dalam mengolah ruang-ruang dengan berdasarkan potensi serta juga permasalahan tertentu terkaitnya satu ruang dengan ruang yang terdapat sekitarnya ya. Nah, syarat terjadi interaksi ruang itu ada pertama adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Contohnya wilayah A menghasilkan sayuran, sedangkan wilayah B membutuhkan buah-buahan, sehingga mereka saling tukar menukar ya antara pedagang ya. Nah, itu disebut dengan cara dengan jual beli ya. Nah, yang kedua adanya kesempatan untuk berintervensi. Nah, contohnya wilayah A penghasilan buah, sedangkan wilayah B menghasilkan sayur. Nah, ketika ada lebih dekat, mereka beli di tempat C. Karena apa? Yang A dan C ini berdekatan, sehingga ongkosnya juga lumayan dan tidak dapat menghasilkan banyak keuntungan, tapi hanya dekat. Contohnya kamu tinggalnya di Tunas Regensi, sedangkan penghasil grosirnya ada di Vanindo, dan kamu tidak perlu jauh-jauh ke Jodoh karena untungnya juga sama. Nah, ya contohnya seperti itu dan hemat ongkos. Nah, yang ketiga adanya kemudahan transfer dan pemindahan dalam ruang. Nah, di sini pengangkut barang maupun juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk dalam interaksi tersebut habis lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Apabila biaya tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antara orang tersebut tidak akan terjadi. Contohnya, kalau kamu menjual buah-buahan di wilayah B, namun menuju wilayah B mengalami kerusakan yang parah akibat tidak bisa dibeli, oleh karena itu orang tersebut tidak menjual buah-buahan ke wilayah B. Nah, kenapa? Karena yang kita mau jual ini adalah buah-buahnya sudah rusak, sehingga mereka tidak mau jual. Nah, itu dinamakan dengan pemindahan dalam ruang. Nah, itu syarat-syarat yang terjadinya interaksi antar ruang. Mungkin Ananda bisa lihat di peta di bawah ini adalah peta Indonesia, yang mana ini adalah peta di mana seluruh Indonesia ini mempunyai interaksi antar ruang ya. Jadi kalau misalnya kita di dalam ruangan itu bisa juga dinamakan interaksi sesama teman ya. Nah, ini adalah kita masih bahas tentang pengertian interaksi antar ruang. Yang ingin bertanya boleh dilewat WhatsApp ya. Demikian presentasi hari ini saya sampaikan. Apabila ada salah mohon di japri saja ataupun yang kurang ngerti ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.